buat kalian yang mau memulai bisnis usaha online ya, buka toko online di tahun 2024 dengan menjadi dropshipper dulu, kalian mesti paham banget nih apa sih dropship itu, kelebihan dan kelemahannya apa aja. Terus yang harus dipersiapkan dengan matang-matang itu apa menjadi seorang dropshipper, apalagi di e-commerce ya, seperti Shopee, Tokped, Lazada dan sebagainya. Nanti bakal aku kasih tahu apa yang harus kalian persiapkan, langkah awalnya untuk menjadi seorang dropshipper. Syukur-syukur nanti kalian bisa naik level ya gitu ya, dari seorang dropship menjadi seorang supplier. Yuk simak terus, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys, langsung aja. Jadi apa sih dropship itu? Dropship itu kalian jualan barangnya orang lain, tidak nyetok. Kalian nggak nyetok dan kalian juga nggak modal. Kapan kalian harus beli di supplier kalian? Itu ketika kalian sudah ada orderan. Jadi siapa yang kirim, yaitu supplier kalian. Siapa yang packing, supplier kalian. Jadi kalian nggak keluarin budget untuk biaya packing, nggak keluarin tenaga, nggak waktu juga gitu kan. Itu dropshipper. Nah, kelebihan dan kelemahan seorang dropshipper itu apa sih? Nah, kelebihannya yang pertama, kalian tuh minim modal. Misalnya, kalian mau jualan kosmetik nih gitu. Nah, kalian udah share produk dari supplier kalian gitu ke sosial media kalian. Udah ada yang beli nih lipstick atau bedak, baru kalian order ke supplier kalian sesuai orderan customer ya. Customer ordernya lipstick, ya kalian ordernya lipstick doang gitu. Langsung dikirim ke alamat customer kalian gitu kan. Nah, kemudian minim resiko guys. Kenapa minim resiko? Karena kalian nggak modal itu tadi, kalian nggak nyetok. Jadi ketika stok kalian tuh nggak laku, kalian nggak resiko gitu, nggak rugi gitu ya. Kalau supplier kalian kan nyetok tuh, kalau kalian enggak gitu kelebihannya. Kemudian kalian juga bisa hemat tenaga, hemat waktu, karena kalian nggak perlu kirim paketnya ke ekspedisi, kalian nggak keluar budget untuk beli alat-alat packing, kalian juga nggak packing gitu kan, kalian nggak mempersiapkan paket lah intinya kayak gitu. Nah, ternyata banyak juga kelemahannya nih guys. Kelemahannya adalah kalian itu nggak bisa pastiin stoknya aman. Misalnya kalian udah upload produk di Shopee kalian hanya seorang dropship gitu kan, kalian tuh nggak bisa ngamanin stok. Misalnya kalian stok kalian tuh ada 10, tapi di supplier kalian tuh habis gitu, atau stoknya tuh menipis. Kalian nggak bisa ngamanin itu karena kalian nggak punya kuasa atas stok gitu kan. Kalian juga nggak bisa lihat langsung. Kalau misalnya customer kalian minta, "Kak, fotoin dong," gitu, "aku mau lihat ini dong, tolong swatchin, tolong mau lihat ini," nggak bisa banget gitu, karena kalian nggak punya stoknya, apa yang mau difoto, apa yang mau direview gitu kan. Karena produknya, barangnya ada di supplier, itu kelemahannya ya, kalian nggak bisa ngamanin stok. Yang kedua, resiko retur tadi guys. Misalnya retur itu agak bingung ya. Kalau retur tuker itu, kalau kita stok barang kan enak ya, tinggal kita tuker. Tapi kalau kita dropship ya kita harus ngirim lagi ke supplier gitu untuk nukerin barang yang salah dikirim tadi gitu. Yang ketiga itu resiko salah kirim. Misalnya supplier kalian lagi overload ya kan, banyak yang harus dikirim. Misalnya ada event Shopee 221133 gitu kan, pasti overload banget. Nah, kalau salah kirim tuh kalian juga nggak bisa mastiin bahwa produk yang dikirim itu udah bener gitu. Kalian nggak bisa mastiin karena kalian cuman dropship tadi ya kan. Terus yang keempat, kelemahannya kalian itu nggak bisa berkuasa atas profit ya. Kalian nggak bisa nentuin profit yang sebesar-besarnya. Misalnya dari supplier kalian udah dibanderol nih, harganya misalnya 50.000, mungkin mentok-mentok kalian bisa jual lagi dengan up 10.000 aja, 5.000 aja gitu, karena kalian gak bisa memegang kendali atas barang itu gitu. Kalau kalian stok itu kalian bisa lebih berkuasa gitu atas barang itu. Dari gudang kalian dapat yang murah, kalian mau jual lagi dengan untung berapapun itu bebas dan leluasa gitu ya guys ya. Kelemahan yang kelima guys ya, kelemahannya itu kita tuh nggak bisa ngatur si supplier untuk dikirim sekarang ya gitu, dikirim cepat ya sekarang ya, itu kan nggak bisa. Kalau dia bilang iya ternyata nggak dikirim,
itu kan ya udah terserah si supplier gitu kan, karena emang barangnya nggak ada di kita hanya seorang dropshipper gitu. Kecuali kalau barang ada di kita bisa mastiin nih, masuk orderan langsung kita packing, langsung kita kirim kayak gitu. Oke, jadi apa aja yang harus kita persiapkan sebelum kita memutuskan menjadi seorang dropshipper ya? Langkah awalnya, pertama kalian harus cari supplier yang gimana nih? Supplier yang punya barang-barang yang mau kita jual, barangnya lengkap ya, terus juga harganya murah, terus fast respon ketika ada orderan. Supplier kalian langsung nanggepin gitu, jangan sekarang kita tanya terus jawabnya kapan, itu nggak masuk jadi supplier kita gitu. Selanjutnya adalah supplier yang amanah ya. Jadi kita udah transfer, pastikan itu supplier bener-bener amanah. Jangan sampai kita transfer tapi ngilang gitu, barangnya nggak dikirim. Kemudian yang kelima adalah supplier yang packing dan ngirimnya itu cepet ya. Emang bener sih amanah, tapi lama banget itu nggak bisa ya guys. Itu bisa mengurangi performa kita di e-commerce. Selanjutnya kalian juga harus cari supplier yang bisa menerima resi otomatis guys. Zaman sekarang itu kan di semua e-commerce, mau Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok dan sebagainya, itu resi itu kan sudah otomatis ya dari pihak aplikasinya. Jadi kalau supplier kita nggak terima resi otomatis itu susah banget, nanti akan terjadi double resi. Dan double resi ini resikonya tidak terinput salah satu, yaitu resi kalian nggak jalan, jadi uangnya ya nggak bisa cair walaupun barangnya udah sampai ke customer gitu ya. Jadi usahakan banget supplier kalian mau menerima resi otomatis. Ketika kalian ada orderan, kalian tinggal setor resi otomatisnya ke supplier, maka supplier kirim produk pakai resi yang kalian kasih gitu ya, bukan resinya supplier gitu, nanti akan terjadi double resi gitu. Kemudian kalian juga harus cari supplier yang menjual produk-produk best seller guys. Kalian harus riset dulu nih, produk-produk apa sih yang paling laris di Shopee gitu. Misalnya terakhir ini yang laris nih kosmetik, baju, karena mau mendekati lebaran gitu kan ya, perlengkapan Ramadan, puasa gitu, apa aja sih gitu. Kalian harus cari supplier yang benar-benar produknya best seller, up to date, penilaiannya juga bagus, kalian harus cek ya. Terus review-review dari yang udah pernah beli di dia juga bagus-bagus, puas, kualitasnya bagus, ramah gitu kan. Apa supplier yang akan kita pilih ini adalah nyawa kelangsungan dari toko online shop kita guys. Kalau kita salah pilih supplier, udah nama baik all shop kita pasti ikutan hancur ya kan. Tapi kalau kita tepat memilih supplier, maka toko online shop kita juga akan maju, juga akan berkembang, terus akan kredibilitasnya baik karena dipercaya sama customer. Pasti mereka kalau puas pasti akan repeat order terus gitu. Yang penting kalian perhatikan juga, kalian juga harus cari supplier yang menerima retur ya. Oke guys, kayak gitu tadi, itu hal-hal yang perlu kalian persiapkan dengan matang ya sebelum kalian melangkah menjadi seorang dropshipper. Atau kalian pikir-pikir lagi resiko-resiko yang udah aku bilang tadi, plus minusnya gitu. Aku punya solusi buat kalian ya kan, yang mau jadi dropshipper tapi bingung ya, apa sih yang dijual, nyari-nyarinya susah. Nah, di sini aku nih pasang badan ya. Kita sukses bareng kalau kalian mau gabung jadi seorang dropshippernya aku atau resellernya aku. Di sini aku ini seorang supplier kosmetik semua brand gitu. Jadi kalian bisa gabung jadi dropshipper aku, reseller aku, nanti masuk ke grup aku. Semua merek ada, mulai dari Wardah, Makeover, Maybelline, Pixi dan sebagainya, Purbasari, pokoknya lengkap banget. Kalian bisa jualan di situ dengan harga yang murah tentunya, dan tentunya yang tadi yang udah aku sebutin syarat-syarat menjadi seorang supplier yang tepat itu aku punya ya, dengan produk yang best seller dijualnya, produk yang lengkap banget, harganya murah, kalian bisa ambil profit sampai 100%, terus juga bisa packing dengan cepat, open retur juga akunya ya kan. Kalian aku kasih materi promo tiap hari kalau kalian masuk gabung jadi reseller aku ya kan. Aduh, pokoknya banyak banget keuntungannya. Atau kalian pengen bikin brand parfum sendiri, bakalan aku bikinin dengan sesuai konsep kalian. Mulai dari racikan aroma parfumnya,
botolnya, boxnya se-eksklusif mungkin, sesuai yang kalian mau deh ya, sesuai konsep kalian. Misalnya kalian namanya kayak aku nih, Septielvia, aku bikin brand parfum namanya SA gitu, bisa banget ya. Kalian hubungin aja nomor WhatsAppnya ya, aku kasih di description box ya linknya, langsung bisa masuk grup di situ. Kalian juga bisa tanya-tanya di situ sama admin aku ya kan, atau mungkin nanti aku langsung yang jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Terus kalian juga bisa masuk grup kosmetik aku. Di situ ada beda-beda ya, ada grup kosmetik, ada grup custom brand parfum, ada grup konseling, pokoknya banyak banget, kalian pilih salah satu. Terus jangan lupa kalian follow IG aku @alfiasepti dan follow FB Pro aku ya, Septielvia. Di sini aku masih merintis ya, yang FB Pro ini belum monetize. Kalian bantuin buat follow, di situ ada banyak tips-tips seputar bisnis juga ya. Dibantu di follow ya Besti ya. Di Septielvia Facebook Pro aku, dan ini WA-nya kalau kalian mau gabung grup kosmetik ya kan. Kayak gitu aja guys. Thanks for watching. See you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.